CEO Trasenko Indonesia dan juga Chairman Indonesia Brand Community. Baik, sesaat lagi kita akan segera mengundang kembali moderator dan juga berikut keempat narasumber kami, dan juga kami harapkan Bapak dan juga Ibu dapat mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai, karena nantinya juga akan ada sesi foto bersama yang akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Untuk itu langsung saja kita akan segera mulai sesi panel discussion kita, dan boleh kita berikan tepuk tangan untuk moderator kita kepada Bapak Tri Raharjo. Kami silahkan. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Baik, berikan plus buat kita semua Bapak Ibu, buat semangat sore hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini saya akan menjadi moderator dari panel diskusi industrial perspektif gitu ya. Kita akan mengundang beberapa narasumber, expert, dan memang perwakilan dari asosiasi yang mendukung perkembangan brand dan bisnis di Indonesia. Namun sebelumnya saya ingin paparkan beberapa hal gitu ya. Kalau tadi Prof. Azam menyampaikan gitu ya, kok kita jadi optimis gitu ya. Kalau di luar lesu tapi di dalam negeri baik gitu ya. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,13%, saya kira menjadi hal yang positif gitu ya. Memang tahun ini gitu ya Bapak Ibu, Q1 kita hanya 5,11% gitu ya. Q2 5,05, Q3 turun nih 4,95. Nah, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih dari 5% di tahun ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, pertumbuhan ini juga tahun depan gitu ya, ini seiring sejalan dengan apa yang dipresentasikan oleh Prof. Azam tadi, 5,13%. Ternyata berdasarkan beberapa data pun gitu ya, pertumbuhan ekonomi tahun Indonesia tahun depan menurut IMF 5,1%, World Bank juga 5,1%, OECD 5,2%. Saya kira ini sejalan. Ini makin menumbuhkan optimisme kita di tahun depan. Nanti kita tanyakan ke pelaku industri, kira-kira tahun 2025 ini kira-kira akan seperti apa dari masing-masing industri gitu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau dari sisi e-commerce Bapak Ibu. Nah memang kalau dari sisi e-commerce sendiri gitu ya Bapak Ibu, menurut Ekonomisi 2024 Bapak Ibu, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai gross merchandise value gitu ya hingga 90 miliar US dollar di 2024 gitu ya. Nah e-commerce di Indonesia juga sekarang kan sudah terintegrasi ya Bapak Ibu, mulai dari pembayarannya gitu ya, mulai dari social commerce-nya, logistiknya dan lain sebagainya. Ini juga semakin memudahkan pelaku industri dalam mengembangkan bisnis mereka. Dan yang tidak kalah menarik juga adalah mereka pemain-pemain offline sekalipun sekarang mereka mulai mengintegrasikan ke pasar e-commerce gitu Bapak Ibu. Dan yang paling menarik sekarang memang social commerce sekarang makin marak gitu ya. Apalagi dengan live streaming dan lain sebagainya, sehingga masyarakat pun dengan mudah berbelanja secara daring gitu ya. Nah bagaimana sektor retail gitu ya. Nah ini izin, jadi saya mengutip gitu ya, wawancara dengan salah satu pengurus Hipindo gitu ya, bahwa sektor retail di tahun 2025 ini gitu ya akan mengalami kenaikan 5 hingga 10%. Saya kira ini sebuah angin segar. Kenapa? Karena mal-mal sekarang ramai Bapak Ibu. Kayak tadi saya sempat bisik-bisik, bagaimana kalau dibandingkan sebelum pandemi? Nanti kita tanya pada saat kita sesi tanya jawab gitu ya. Nah tantangannya adalah tentunya kalau kemarin sempat isu ada kenaikan PPN gitu ya 12%. Puji syukur tidak jadi gitu ya, hanya untuk barang mewah saja. Ini saya kira sebuah hal yang positif, tapi secara operation cost itu kan juga mengalami kenaikan. Ini menjadi challenge tersendiri. Meskipun sektor retail di Indonesia memiliki potensi tumbuh Bapak Ibu, yang menjadi catatan dari Pindo juga harus hati-hati gitu ya. Nah ini penting, nanti hati-hatinya seperti apa nanti kita akan kulas lebih dalam gitu ya. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu untuk periklanan di Indonesia Bapak Ibu memang sekarang gitu ya, kalau kita lihat banyak sekali konsumsi masyarakat yang mengarah
ke iklan-iklan digital gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan top 10 kategori by spend di Indonesia berdasarkan data Nielsen gitu ya, mulai dari kategori dairy gitu ya, cold drink, broadcaster gitu ya, retail gitu ya, hair care, OTC, skincare dan lain sebagainya. Nah ini adalah top 10 kategori spend iklan. Cuma pertanyaannya, kalau kita akan spend iklan, kira-kira media apa yang tepat gitu ya? Digitalnya berapa, billboardnya berapa, TV-nya berapa? Ini menjadi challenge buat kita supaya apa? Efek iklan itu harus efektif gitu ya. Ini kita harus pikirkan betul supaya bahwa proyeksi atau rencana kita itu akan lebih detail dan tepat gitu ya. Nah, bagaimana sektor UMKM? Nah, sehingga kita undang komunitas tangan di atas gitu ya, sebagai komunitas terbesar pelaku wirausaha di Indonesia kita undang. Kita ingin tahu juga bagaimana sih para pelaku wirausaha menyikapi hal ini gitu ya, terlebih di 2025. Bagaimana mereka melakukan scale up bisnis gitu ya, bagaimana mereka mendorong bahwa usahanya bisa berkembang, kita akan undang satu persatu. Nah, untuk menemani diskusi panel pada sore hari ini, Bapak Ibu, saya akan undang yang pertama Bapak Sugianto Wibawa, Deputi 4 Kebijakan Publik Hipindo. Silakan Pak, berikan aplaus buat Pak Sugianto. Boleh, silakan Pak. Oke, yang kedua saya akan undang Bapak Janu Arijanto, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Berikan aplaus buat Pak Janu. Nah, yang ketiga saya akan undang Bapak Ferdian Brilian selaku Sekretaris Umum Komunitas Tangan di Atas atau TDA. Silakan Pak Ferdian. Nah, kebetulan Pak Hilmi update berhalangan gitu ya, sehingga kita akan bicara dengan 3 narasumber yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kepada Bapak Tri Raharjo, mohon maaf terlebih dahulu dikarenakan Bapak Krista dan juga Bapak Profesor Azam akan ada kegiatan lainnya. Mungkin boleh kita berfoto terlebih dahulu Bapak sebelum kita mulai untuk sesi panel discussion. Dan kami termuna kepada Profesor Azam dan juga Bapak Krista, kami persilakan Ibu Susi dan juga Dr. Wahyu berkenan untuk dapat berfoto terlebih dahulu dengan ketiga narasumber kami dan juga Bapak Tri Raharjo. Mohon izin terlebih dahulu kami memotong jalannya sesi panel discussion ini karena dikarenakan Bapak Krista dan juga Profesor Azam akan ada kegiatan lainnya. Terima kasih banyak. Monggo silakan Bapak dan juga Ibu. Oke, persilakan untuk menghadap kamera di tengah terlebih dahulu dan langsung saja mohon izin sedikit bergeser ke, sudah cukup Mas? Baik, kita mulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak kami haturkan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Krishna, Profesor Azam, Dr. Wahyu, dan juga Ibu Susi. Kami persilakan untuk duduk kembali. Dan juga kembali kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk melanjutkan di sesi panel discussion pada hari ini. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan gitu ya. Pertama ke Bapak Sugianto Wibawa selaku Deputi 4 Kebijakan Publik Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hipindo. Nah, Pak, kalau kita lihat nih Pak, tadi saya sebut bahwa Hipindo terus mendorong sektor retail dan juga perbelanjaan ini selalu bertumbuh gitu ya. Tadi kalau secara target gitu ya, tahun ini gitu ya, 5 hingga 10% mengalami pertumbuhan gitu ya. Apa Pak indikasi yang membuat Hipindo confident Pak dengan pertumbuhan di sektor retail dan juga di mall ini Pak? Silakan Pak. Ya, kalau kita sebagai di asosiasi di mana Hipindo tempat bernaung para peritel di Indonesia, karena kan Hipindo kan peritel yang juga menyewa di pusat perbelanjaan. Jadi kalau kita bicara indikasi seandainya ya, kita berandai-andai aja
bahwa negara ini semuanya aman, berjalan lancar gitu ya. Kita lihat dari kurs dolar aja dulu deh. Ya, kurs dolar aja kita dari 15.500 sekarang udah dari 16.000 lebih. Itu udah naik 5%. Ya. Sebenarnya impact daripada kenaikan harga sendiri udah 5%. Gitu loh. Jadi kalau barang-barang yang banyak mengandung komponen importnya atau dolarnya, katakan kita bicara makan tiap hari kan makan Indomie gitu kan ya. Indomie aja kan istilahnya kan tepung terigu, itu kan semua import. Nah itu aja udah kena harga mesinnya 5%. Ya. Artinya kalau kita bicara anggota Hipindo sangat confident 5%, pasti harusnya sangat. Dan menurut saya dengan angka 5% ini pun menurut kita itu profitability-nya belum tentu bagus. Belum tentu bagus. Karena biaya yang terjadi, kenaikan biaya untuk kita bicara labor cost aja sudah 6,5, ya kan. Biaya sewa kalau kita kenaikan service charge itu minimal aja, kalau sewa ada yang 5 tahun, 3 tahun dan sebagainya, itu kenaikannya minimal 5 sampai 10, ya kan. Jadi kalau kita bicara bottomnya sendiri itu kenaikan biaya itu di atas 5 biasanya. Maka kenapa industri retail itu baru akan sangat sehat itu kalau kenaikannya di atas 5% atau 10% secara same store sales growth ya, SSG, di luar toko yang baru ya. Kalau enggak profitability ini akan turun ya. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara ekonomi kita bagaimana kondisinya, menurut saya tahun 2024 ini menurut saya kok cukup meriah ya. Di akhir kuartal 4, kuartal 3 mah jelek banget gitu ya. Kuartal 3 itu sangat buruk. Kuartal 1, 2 itu agak lebih baik daripada kuartal 3. Tapi kuartal 4 di Desember itu agak cukup gila menurut saya. Semua mall rasanya untuk Christmas tahun baru rasanya meriah banget ya. Ya, cuman di Januari ini jujur kemarin kita dari Hipindo juga bicara dengan Dirjen Pajak, kita agak diganggu dengan Cortex. Ya, nah Cortex ini juga cukup mengganggu. Per kemarin setahu saya kita masih belum bisa bikin faktor pajak. Jadi banyak sekali orang-orang agak terganggu dengan transaksi. Jadi apakah Januari ini akan gelesot? Ya kita lihat aja. Tapi secara pasar logikanya sih kita masih confident. Kira-kira itu. Oke Pak, kalau lihat tadi kan tahun lalu ya Q1, Q2 oke, Q3 agak turun, Q4 oke banget gitu ya. Nah kalau melihat tren ke depan Pak, kalau sebagai peritel gitu ya, ini kan membacanya akan seperti apa tuh Pak? Peluang dan tantangan di 2025 ini Pak. Nah terlebih tadi saya ketika awal dalam paparan, apakah ini sudah kalau dibanding dengan sebelum pandemi Pak, apakah ini sudah 100% melewati dari sebelum pandemi? Kalau saya lihat di beberapa mall ini kan sudah mulai ramai sekali Pak gitu ya. Dan ini salah satu indikasi bahwa ekonomi mulai gerak gitu ya. Oke silakan Pak. Ya kebetulan saya di grup saya adalah mengelola mall juga, yaitu mallnya Living Word ya. Jadi saya kebetulan dari grupnya kawan lama. Jadi kalau secara Living Word sendiri yang kita punya ada di Alam Sutra, Pekanbaru, dibandingkan 2019 kita sudah growth 12%. Trafficnya lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Artinya tahun 2024 ini sudah over. Dan teman-teman kita kayak di Pakuwon, di Agung Sedayu, semuanya juga mengatakan semuanya udah over dibandingkan dengan COVID. Ya. Kecuali mall yang memang benar-benar kena COVID tidak bisa bangkit, itu ada juga. Tapi kalau kita bicara mall yang normal, rata-rata sudah balik. Nah, dan balik lagi yang tadi saya katakan, mallnya itu sangat meriah. Ya. Nah, tinggal masalahnya industrinya sendiri, para retailnya sendiri, ada yang blesek, tapi ada yang naik, kan gitu kan. Jadi beberapa beberapa teman fashion kesulitan untuk naik penjualannya karena kita kan balik lagi Hipindo juga
mempunyai program yaitu untuk tahun 2025 ini dengan pemerintah adalah punya tagline belanja di Indonesia saja, yaitu BINA. Ya, artinya kita mengharapkan bahwa orang-orang Indonesia kalau bisa belanja di Indonesia saja. Nah, ini kita juga bicara sama pemerintah. Loh, kalau kita mau belanja di Indonesia saja, bagaimana supaya kita bisa menarik orang kita sendiri mau belanja? Nah, pertama, mestinya barangnya lengkap. Nah, ini kita selalu bicara sama pemerintah. Barang-barang yang merek global, yang merek bermerek aja, itu masuknya susah sekali. Artinya kelengkapan barang itu susah, itu satu. Kedua, dengan adanya safeguard atau dengan adanya protection, harga barang kita itu 50% lebih mahal daripada barang tetangga dengan barang yang sama, bermerek ya. Nah, gimana orang mau belanja? Ya kalau orang yang punya duit lebih baik gua belanja ke sana sekalian piknik gitu kan. Nah, yang ketiga adalah kita juga mau bicara soal mengenai tax refund. Kemarin kita juga udah bicara soal tax refund. Jadi kalau kita lihat di Singapura, di Thailand, tempat tax refundnya itu rame. Nah, itu mengindikasikan bahwa orang mau belanja sampai mau antri. Nah, di Indonesia nggak ada. Saya cuma ngomong orangnya juga nggak ada kok. Yang mau tukar juga nggak ada, ya kan? Kita mau lihat tadi tax refund mau di Grand Indo dan sebagainya dipasang juga nggak ada yang mau beli, istilahnya gitu, ya kan? Jadi ini yang kita sedang godok dengan pemerintah supaya yaitu peraturan barang. Kalau kita bicara ngomong yang legal ya dipermudah. Kalau barang-barang yang ilegal ya yang ngebayar pajak ya kalau bisa ya memang harusnya dicegah. Itu yang mematikan UMKM dan sebagainya. Kira-kira itu. Terima kasih Pak. Nah kalau kita lihat Pak, ini kan pelaku industri kalau apalagi yang berkaitan dengan mall, dengan retail gitu ya. Ini kan produk-produknya banyak gitu Pak. Nah apa Pak insight dari Hippindo sendiri gitu ya melihat tren pasar ke depan khususnya untuk aktivitas belanja offline ini Pak? Pertama yang jelas kita rasanya kalau untuk retail itu sosmed communication itu sangat penting ya. Apakah itu TikTok, IG ya, jadi Reels gitu kan. Itu sudah menurut saya sudah wajib. Kalau yang nggak ada ya menurut saya sudah akan ketinggalan ya kecuali ada sesuatu yang spesial ya. Ya. Jadi, tapi itu memang adalah alat komunikasi utama ya yang harus dilakukan. Kedua memang harus melakukan yang namanya omnichannel ya, omnichannel. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan offline doang, tapi kita juga harus mulai untuk masuk ke tempatnya online juga. Jadi dua hal itu. Nah yang ketiga adalah mengikuti tren ya, karena perubahan perilaku dari konsumen ini kan sudah berubah ya. Banyak orang yang katakan yang anak-anak muda itu istilahnya FOMO ya, ya FOMO. Kalau enggak melakukan sesuatu kayak temennya rasanya kok ketinggalan gitu kan ya. Walaupun enggak punya duit pun kalau perlu dipaksa. Ujung-ujungnya pinjol ya kan. Nah, efek pinjol ini juga lumayan kenceng ya di level bawah ya. Jadi karena ngejar seperti itu, tadi saya sempat juga diskusi sama Pak Tri. Kalau yang di tempatnya gaji yang UMR itu sangat berat karena adalah kita habis pelurunya itu pertama di transport aja itu kurang lebih 1 juta mungkin ya 1 bulan. Yang kedua sekarang ada tren baru adalah beli kopi gitu ya. Ya kopi ya bagi saya nggak ada masalah, orang beli kopi baguslah, teman-teman kita kopi kenangan, kopi yang lain dan sebagainya oke itu. Cuman kalau kita spending 20.000 atau 30.000 per hari, ya kalau kali 30 kan sudah 900 juta. Kan sudah 1 juta. Kalau dulu kan ngomong, kalau bisa jangan ngerokok gitu, kalau perlu ngerokok itu kan berapa itu, ya kan. Sekarang ini ngopi nih trennya. Ya. Jadi itu udah habis 2 juta itu. Ya buat ngekos 1 juta, 3 juta ya, tinggal 2 juta. Nah buat anak sekolah buat apa habis gitu. Jadi maka
yang di bawah itu memang agak sedikit lumayan berat. Maka kenapa tadi saya sempat bicara beberapa mereka akan pergi ke online. Ya, kenapa online? Online masih ada banting-bantingan yaitu ongkos kirim gratis. Ya, nah maka kalau kita lihat, kalau mall itu rame, karena umumnya orang yang siap-siap udah mau spending duit, kalau mau makan kan 100.000, betul dong? Artinya orang punya duit, intinya orang mau punya duit nggak apa-apa, parkir bayar 20.000 nggak ada masalah, uang bensin nggak ada masalah, pajak nggak ada masalah, bayar tol nggak ada masalah, makan 100.000 nggak ada masalah. Jadi middle up, no issue. Yang isu itu di bawah, kalau kita lihat di pasar, di trade center, itu sepinya luar biasa. Jadi itu kondisi yang saat ini yang terjadi. Maka kadang-kadang kalau lihat di bawah itu ya kalau kita lihat ya sepi gitu. Masarnya kenapa? Oh ngomong sepi sekali loh sekarang ya pasar kita, kalau pasar itu sepi. Nah jadi ini yang memang kalau kita bicara apa sih triknya? Ya di pasar pun sekarang ya mulai ada mengviralkan dengan sosmed supaya barangnya laku gitu kan ya. Jadi kalau mau punya restoran, restorannya pun diviralkan gitu kan, sampai bilang pakai KOL atau pakai apa supaya youtubernya supaya datang sehingga jadi rame. Kan kira-kira seperti itu. Ya jadi ya menurut saya kita harus mulai memang berubah, kira-kira itu aja. Terakhir Pak, sebelum ke narasumber yang lain. Nah kalau tadi kan Pak Sugianto menyampaikan bahwa pemain offline pun sudah memanfaatkan sarana digital ya, mulai dari social media, KOL, influencer gitu ya. Nah kira-kira tren penggunaan digital untuk pelaku retail itu ke depan akan seperti apa tuh Pak? Sekarang tergantung skalanya ya. Kebetulan grupnya kawan lama, kalau kita bicara kebetulan kan sudah berubah menjadi ASKO ya per tanggal 1 kemarin. Kongres Pak ya. Ya terima kasih ya jadi ASKO. Kita ada Informa, ada Toys Kingdom dan sebagainya. Kita punya platform sendiri yang namanya Rupa-Rupa. Jadi kalau mau belanja Informa dan ASKO itu adalah ke Rupa-Rupa lebih gampang. Ya itu sudah ada. Selain kita bicara platform untuk marketplace, ya katakan e-commerce gitu kan. Di samping itu back end-nya sendiri itu harus ada juga yang harus mendigitalisasi. Ya, kebetulan karyawan kita kan ada kurang lebih 40.000, ya. Karena karyawan kita 40.000, ya kalau kita ngurusin absen aja kalau nggak digital setengah mati, ya kan. Terus kita orang mau kerja untuk kontrol, kalau nggak digital juga setengah mati, ya kan? Jadi semua digitalisasi supaya administrasi itu berkurang. Nah, kalau enggak, ya rasanya kita sudah nggak bisa akan lebih kompetitif dan lebih maju. Karena kalau kita lihat negara-negara lain, kalau kita mau benchmarking ya harus ke Cina lah sekarang. Kalau kita ke China, lihat semua udah digital, apapun digital. Jadi apapun yang kita mau lakukan, kenyataannya bahwa banyak sekali productivity yang kita lakukan. Itu bagaimana kita meningkatkan productivity untuk penjualan, menurunkan biaya. Itu adalah dengan digitalisasi, ya. Jadi, ya ini kalau kita bicara ngomong platformnya apa, rasanya banyak sekali, ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Berikan plus buat Pak Sugianto Wibawa. Oke, saya ke Pak Janu terlebih dahulu ya, Pak Ferdian. Ya. Pak Janu Arianto, kalau tadi dengerin Pak Sugianto, pelaku industri ini kan sudah mulai baik mengembangkan offline store maupun memanfaatkan channeling digital gitu ya. Kita pengen melihat perspektif dari perusahaan periklanan. Ini kan hal yang sebagai industri yang mensupport para pelaku bisnis gitu ya, bagaimana mereka bisa berhasil dalam memasarkan produk atau layanannya gitu ya, selalunya adalah ditopang oleh iklan gitu ya. Saya pengen tahu perspektif periklanan di yang sekarang itu seperti apa sih Pak gitu ya. Nah rata-rata pelaku industri itu untuk efektivitas apakah digital ataukah tetap TV ataukah tetap tadi ada billboard dan lain sebagainya. Saya pengen tahu perspektif itu dulu Pak Janu. Makasih. Oke, makasih Mas Tri. Jadi gini, ini adalah tahun pertama ketika spending digital itu telah melebihi spending dari TV.
Jadi tahun 2024 ini. Jadi kalau kita lihat, kalau gross kita lihat spending total di media dari Nielsen itu sekitar 280 triliun gross ya. Nah itu telah 51% lebih, at least data yang saya punya adalah sekitar bulan sampai bulan Oktober gitu ya. Jadi kalau ada peningkatan di bulan Desember pastinya dia lebih dari 51% spending di digital. Jadi kalau tahun kemarin itu masih TV masih sekitar 58 ya, kemudian bahkan menyentuh 60 tahun 2022, tapi sekarang digital telah bergeser. Nah, wajar kalau kemudian korporasi semacam ASKO misalnya, kemudian harus menangkap beberapa konsumen yang pendekatannya adalah hybrid dan memperkuat omnichannel. Nah, jadi memang yang terjadi adalah tidak lagi bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang single approach. Jadi memang sangat custom sekali. Jadi retail seperti ASKO akan totally different dengan kawan-kawan yang ada di pharmaceutical tentu saja. Ya, jadi memang customization itu diperlukan. Nah, di balik customization tentunya ada data. Nah, data inilah yang kemudian memperjelas bagaimana sebenarnya penyebaran distribusi atau penyebaran channel-channel penjualan ini akan menentukan dan harus seperti apa dioptimasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya beberapa produk dari let's say misalnya produk-produk komunikasi dan teknologi, bisa jadi mereka akan sangat kuat di channel-channel e-commerce ya, tapi tidak dengan katakanlah kawan-kawan yang ada di food misalnya, tapi mungkin kawan-kawan di travel mungkin akan menggunakan e-commerce secara kuat atau email secara kuat. Jadi memang sangat customized. Tapi secara keseluruhan ya, to be honest, the biggest platform yang digunakan dan memakan lebih dari 70% spending adalah 3 pemain utama. Oke. Google Group termasuk YouTube, Meta Group termasuk Instagram, dan TikTok. Spending kita di sana untuk digital itu sudah mendekatin 80%, Pak. Dari total? Jadi total budget iklan digital? Iya, jadi total digital. Bukan dari total spending the whole spending untuk iklan, tapi hanya digital. Tapi digital itu gede juga, gitu ya. Jadi dibayangkan kalau kemudian 3 pemain platform besar inilah yang kemudian ya dalam tanda kutip menikmati spending iklan dari manapun, gitu ya, termasuk dari kawan-kawan UMKM itu. Nah, ini yang terjadi. Baru kemudian disebarkan ke platform-platform kecil yang lain, media-media termasuk mungkin Infobrand dan sebagainya, itu menikmatin sekitar 30% yang lain. Nah, itu kenyataan yang terjadi. More or less seperti itu, Mas. Menarik. Ternyata sudah 51% gitu ya. Ternyata lebih tinggi dari platform non digital untuk budgeting untuk spending iklannya gitu ya. Saya pengen perdalam, Pak. Kalau dari sisi perusahaan gitu ya, ketika mereka akan membuat budget tahunan, Pak. Tentunya mereka harus melihat berbagai data gitu ya, supaya iklan itu harus efektif. Iklan itu harus berdampak terhadap, ya diharapkan terhadap penjualan gitu ya. Nah kalau secara perencanaan gitu Pak, kira-kira apa yang perlu diperhatikan Pak untuk para pelaku industri gitu ya, ketika mereka akan merencanakan di 2025, karena pasti mereka akan review juga setiap kuartalnya gitu ya. Apakah berdampak langsung atau tidak gitu ya. Saya ingin dapat pandangan dari Pak Janus. Ya. Pertama mungkin kalau sekitar 5 tahun yang lalu spending kita itu kebanyakan di kawan-kawan marketing mungkin di katakanlah di production dan kemudian di media ya. Tapi di tahun-tahun terakhir karena dynamic dari platform dan beberapa channel digital itu kemudian bertambah dinamiknya, maka spending ke data itu bertambah. Jadi data intelligence, ya, optimasi, dan kemudian bagaimana kita mengatur audience strategi, itu sekarang membutuhkan certain money yang kemudian kita untuk bertambah. Nah, kenapa?
Karena memang ada semacam dynamic yang perubahannya sangat cepat sekali. Nah, sebagai contoh, dulu beberapa korporasi tidak memperhitungkan content to commerce. Dari konten kemudian langsung kemudian commerce. Yang dalam hal ini yang kalau kita sering lihat adalah live shopping TikTok. Nah, sekarang ini beberapa perusahaan walaupun tidak berjualan, tapi mereka harus nongol secara live, ya, untuk memperkenalkan barang dan sebagainya. Nah, apalagi yang kemudian yang middle menengah, yang cocok kalau yang cocok kemudian dibeli secara langsung, maka content to commerce itu naik sekarang. Jadi kalau kita bicara mengenai funnel bawah itu spendingnya naik. Kenapa? Karena tuntutan return on advertising spend itu semakin tinggi. Ya, jadi kita nggak kemudian jor-joran di awareness, jor-joran di kemudian engagement, tapi jor-jorannya di funnel bawah ketika orang akan membeli dan kemudian bertransaksi. Jadi dulu tidak ada yang namanya kemudian, oh aku akan mengoptimasi orang-orang yang telah menaruh barang di basket atau keranjang. Tapi sekarang ada optimasi itu. Nah, spending di funnel bawah itu meningkat. Tapi spending di level atas itu kayak seperti default tapi cenderung kemudian menurun karena funnel tengah ke bawah yang mengajak orang untuk membeli itu naik. Nah, contoh misalnya di ASKO, katakanlah tidak perlu lagi kemudian memperkuat awareness-nya yang tinggi misalnya ya. Karena channelnya sudah, tokonya sudah menjadi channel, orang sudah melihat ya. Yang perlu diperkuat akhirnya adalah level dari almost buying to buy. Jadi orang yang hampir beli ke beli. Nah, di titik itulah sebenarnya yang perlu diperhatikan sekarang. Mengingat, tadi kalau kita lihat, ada indeks yang naik di orang yang menabung di atas 5 miliar. Tapi ada indeks yang turun, yang kelompok menengah turun tadi, itu yang menjadi catatan kita, yang akan membeli dan mempertimbangkan setiap pembelian 1 sen pun, mereka harus detail, makanya kemudian mereka belanja langsung dari konten, kemudian commerce, untuk melihat perbandingan harga yang terendah di mana. Oke, menarik Pak Janu. Saya ingin pertajam Pak, soal funnel yang di bawah itu, channel bawah itu. Bagaimana interest dikonversi menjadi sales gitu ya. Ini apa sih Pak yang perlu diperhatikan gitu ya, ngelihat tren ke depan. Karena kalau perusahaan sudah spend ke sana, saya kira ini kan dampaknya langsung gitu Pak. Dampaknya langsung memang. Ya. Jadi gini, sekarang ini yang agak berat adalah satu similarity, kesamaan. Jadi kecenderungan kawan-kawan marketer menggunakan AI, salah satu contoh. Kemudian menggunakan tools, index dan sebagainya, itu mencoba untuk narasi-narasi penjualan itu cenderung seragam. Kenapa kemudian yang kita istilahkan human storytelling dan kemudian cultural intelligence yang butuh waktu untuk mengamatin itu diperlukan. Jadi kita tidak bisa meremehkan lagi ya para influencer yang berada di komunitas, ya. Karena yang berkembang sekarang justru adalah social commerce. Nah, social commerce itu perangkatnya sekarang sudah memenuhi syarat. Karena dari social interaction mereka bisa langsung purchase. Hampir semua account bisa dipersenjatain oleh transaksi. Nah, jadi di sini, kenapa kemudian yang berkembang naik adalah affiliate? Pertama, kedua adalah micro influencer. Jadi influencer yang punya kekuatan di dalam sebuah community, ya. Kemudian social commerce itu sendiri. Jadi funnel bawah beserta komunitasnya dan insight-nya itu sekarang layak untuk kemudian kita perhatikan dan layak kemudian kita spend. Gitu, kira-kira Mas Tri. Oke, makasih Pak Janu. Oke Pak Janu, terakhir. Kalau kita lihat tren ini kan semakin menarik ya. Jadi perusahaan itu
ketika spending iklan sudah pasti setiap rupiah itu kan harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Artinya efektivitas ini menjadi hal yang utama. Tapi kalau dari sisi industri Pak, nah kalau mereka membuat sebuah budget iklan Pak, kira-kira kalau dibandingkan dengan tingkat penjualannya, masing-masing industri itu berapa sih kalau dipresentasikan secara budgeting, misalnya di food and beverage berapakah, di kosmetik berapakah gitu ya, atau di retail gitu ya, seperti apa gitu trennya gitu ya, kalau mereka membudgetkan spending iklannya gitu Pak. Well, itu sangat beragam sekali gitu ya. Kalau misalnya ada di perusahaan baru, kemudian startup dan retail, itu tentu saja dia sangat tinggi sekali, bisa sampai 30% misalnya. Okay. Nah, tapi yang kemudian established dan kemudian itu bisa sekitar 11 kemudian sampai kemudian 17% mereka spending ke sana. Itu pun sudah besar sekali. Okay. Dan tapi tuntutan terhadap return on advertising spending itu sangat-sangat detail sekali sekarang. Jadi orang yang kemudian sebelumnya tidak memperhatikan berapa rupiah di spending, apakah kemudian menghasilkan konversi yang kuat, konversi itu sekarang semakin mahal. Jadi kalau dulu misalnya dari orang view 100% itu masih bisa ya 1,8, 1,9. Sekarang itu konversi itu ke bawah untuk orang membeli dari view total 100% itu mungkin bisa 0,9. Oh sekarang 0,9? Ya, maksud saya secara umum ya, sangat berat sekali. Ya. Makanya kemudian perusahaan-perusahaan yang bermain di funnel bawah, yang kuat di funnel bawah, itu diuntungkan. Oke, mungkin terakhir Pak, tambahan terakhir. Kalau kita lihat ini kan tadi disampaikan ada 3 pemain besar yang di spend terbesar gitu ya. Ada Google Groups gitu, katakanlah Meta gitu ya, sama TikTok gitu Pak. Nah kalau di 3 pemain itu Pak, ketika para pelaku industri ini memilih gitu ya, kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk? Ya, nah sekarang sudah mulai kebentuk nih ya. Mulai kebentuk kira-kira katakanlah kalau misalnya kita butuh data yang lengkap membaca kecenderungan Gen Z dan millennials terutama karena yang spending di sana dan mereka, TikTok lebih open. Ya. Jadi strategi SKU, strategi kemudian melihat barang-barang mana yang kemudian memiliki respon berdasarkan tren purchasing dan sebagainya, TikTok lebih open. Ya. Tapi kalau kita membaca lifestyle, ya, membaca tren, membaca insight, membaca narasi dan sebagainya, itu IG lebih kuat. Karena di sana ada semacam inspiring topik, inspiring trend, inspiring lifestyle yang kemudian diikutin oleh kawan-kawan di mainstream, gitu ya. Jadi penggunaan agak sedikit berbeda, ya. Jadi bisa jadi mereka akan melihat beberapa tren itu ada di IG, tapi belanjanya ada di TikTok dan di e-commerce, gitu ya. Dan ini menarik. Nah, ketika semuanya terhubung, ya, social media, kawan-kawan punya link kemudian belanja langsung ke Tokopedia, Shopee dan sebagainya, itu maka kepentingan untuk memperhatikan semua channel yang memiliki transaksi termasuk YouTube Short ya nantinya itu juga akan menjadi sangat penting sekali. Dan 2025 ini perkembangan account yang kemudian dipersenjatai dengan transaksi itu akan semakin banyak, gitu ya. Jadi saya kira Pinterest akan menjadi satu pilihan, apalagi yang berhubungan dengan desain, fashion, furniture dan sebagainya. Itu akan bisa jadi akan menjadi salah satu channel yang akan menjadi pilihan lah ya tepatnya, alternatif kemudian untuk menaruhkan satu produk kita sebagai sebuah center trennya di situ juga bisa. Ini menarik sih menurut saya. Oke, terima kasih Pak Janu, berikan plus buat Pak Janu. Oke, saya bergeser ke Mas Ferdian nih, Pak Ferdian dari komunitas Tangan di Atas, sebuah komunitas wirausaha yang sangat
besar di Indonesia gitu ya. Saya ingin dapat perspektif gitu ya. Kalau wirausaha biasanya lebih agile, lebih cepat beradaptasi dengan berbagai tren perubahan gitu ya. Saya ingin tahu kalau dari sisi perspektif wirausaha gitu ya, terutama di kalangan UMKM gitu ya. 2024 itu seperti apa dan ke depan tahun ini, tahun 2025 itu seperti apa? Saya ingin dapat perspektif itu dulu, Pak Ferdian. Baik, terima kasih. Jadi komunitas pengusaha tangan di atas ini punya 3 kategori atau levelnya wirausaha. 100 sampai 2,5 miliar itu kita kategorikan sebagai foundation level. 2,5 miliar sampai 20 miliar itu kita kategorisasi sebagai growth level. Kemudian di atas 20 miliar itu kita kategorikan sebagai corporate level. Dengan problematikanya masing-masing begitu kira-kira ya. Dan sebenarnya kalau based on UMKM itu masih di bawahnya karena kategori di bawah 50 miliar kira-kira begitu. 2024 variasinya juga beragam. Kalau yang di foundation level itu memang banyak banyak cerita bahwa lesu begitu. Yang tadinya belanjanya tren kuliner yang dia bisa buka di food court, akhirnya dia keluar dari food court begitu, buka sendiri gerobakan begitu di jalanan, dan itu bisa membuat lebih survive dianya karena dia bisa lebih agile, mobile, datang direct ke customernya begitu. Meski memang gayanya akhirnya lebih mikro lagi gitu ya, tapi itu membuat mereka survive. Itu yang membuat mereka bisa bertahan, masuk ke area-area yang tadinya konsumen datang, sekarang mereka mendatangin konsumen. Mungkin kalau gaya besarnya itu yang tadinya kopi yang ada di toko, kemudian jadi gerobakan gitu masuk. Itu juga dilakukan oleh teman-teman pemain yang ada di di foundation level atau yang di growth tapi mepet ke foundation lah kira-kira begitu Pak. Itu di 2024. Oke, berarti lebih ekstra gitu ya? Lebih ekstra. Belum pulih tapi kita melihat ada opportunity, namanya UMKM itu melihat ada celah dikit langsung masuk begitu. Termasuk melihat tren penggunaan online yang lebih tajam lagi. Misalkan kalau kita kategorisasi tadinya kita main di IG, kemudian main di TikTok, bisa jadi kita akan masuk di snack video, gitu ya. Karena levelnya udah beda lagi begitu ya, levelnya udah beda lagi. Snack video. Snack video. Kenapa itu? Karena itu udah segmen yang berbeda. Kalau kita kategorisasi yaitu ada di level mikro begitu ya. Tapi itu jadi lebih niche. Kita mensasar target yang lebih teman-teman UMKM yang di level itu mensasar lebih niche sehingga ketika produknya itu sampai mendatangi ke mereka udah tahu. Oh ini yang kemarin viral di snack video, kira-kira begitu. Lalu bagaimana teman-teman semuanya memandang 2025? Kita melihat kita membangun optimisme di UMKM agar apa yang bisa kita kendaliin, apa yang nggak bisa kendaliin ya udah begitu ya. Itu urusan orang lain gitu. Sehingga kita melihat 2025 itu akan lebih positif dari aspek yang sifatnya jasa, gitu ya, sifatnya jasa. Dan teman-teman online itu yang kalau tadi cerita bahwa yang offline atau yang punya toko, yang retailer itu masuk ke online, kita UMKM kan tadinya online Pak, masuknya ke offline nih sekarang gitu ya. Kita udah mulai diskusi bahwa kalau dulu semua orang punya toko dan punya toko online menjadi diferensiasi, kita UMKM itu mulainya dari semua punya toko online, maka punya toko retail di pasar gitu, itu jadi diferensiasi, membangun kepercayaan kepada pelanggan lebih kuat lagi. Maka bisa jadi, nih ya, teman-teman diskusi, bisa jadi tren di teman-teman yang udah biasa di online itu akan punya toko-toko di tempat-tempat yang bisa jadi di mall, bisa jadi di food court kalau kuliner dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Pak Tri. Oke, berarti ini sama-sama ya, pemain offline nih masuk ke online,
permain online masuk ke offline gitu ya. Tapi mungkin prosentasenya berbeda gitu ya. Dari duit. Oke, kalau di komunitas TDA sekarang sudah ada 100.000 lebih ya Pak ya? Kalau yang terdata itu 51.193. Oh, 51.000 yang terdata. Iya. Nah, secara majority Pak, itu di industri apa saja Pak? Terus secara strategik pemasaran gitu ya. Saya ingin pertajam di sana. Apa sih yang mereka lakukan gitu ya? Selama ini untuk memasarkan produk atau layanan mereka ke masyarakat. Ke market ya Pak ya? Ya. Oke, TDA itu dari tahun 2006 sampai sekarang ya, hampir udah 19 tahun. Dan cara mainnya udah berubah-ubah. Tadinya kita main mailing list gitu ya, kemudian tren teknologi kita ikutin. Karena teman-teman atau member TDA ini melek di teknologi begitu. Maka apa yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh teman-teman di community itu akan selalu update dengan apa yang lagi ngetren penggunaan teknologi khususnya digital. Jadi tren-tren terbaru misalkan penggunaan AI begitu itu akan terus dipakai untuk menajamkan target marketnya mereka sehingga produk atau jasanya mereka masuk ke pasar sesuai dengan segmen yang lebih mikro lagi Pak. Jadi ya lebih niche lagi, lebih mikro lagi dan buat UMKM itu sesuatu yang sifatnya menguntungkan. Karena organisasinya tidak besar, perubahan bisa lebih cepat dilakukan begitu. Itu salah satu keuntungannya di UMKM sehingga ketika mereka mau berubah ya berubah aja dengan cepat begitu dan ketika target market berubah mereka bisa membuat produk lebih sesuai lagi dan tidak perlu cost yang terlalu besar begitu untuk merubah sehingga bisa masuk lebih cepat lebih dulu. Kira-kira begitu Pak Tri. Oke, Pak Ferdian. Pak Ferdian nih pelaku UMKM tadi kan ada kelasnya ya. Kalau di TDA ada foundation, growth, yang growth sama yang corporate gitu ya. Nah ini kan pendekatannya tentunya berbeda ya. Bagaimana dari foundation ke growth ke scale up ke corporate gitu ya. Apa yang dilakukan TDA sendiri Pak untuk hal ini Pak? Pengkategorisasian itu karena kita punya filosofi tangan di atas tadi ya. Filosofi tangan di atas itu artinya yang sudah growth itu ngajak yang foundation untuk naik, yang sudah corporate itu ngajak yang growth untuk naik, kira-kira begitu. Dengan organisasi ini memberikan fasilitas yang namanya workshop series. Kita mulai ada workshop mindset bisnis, kemudian legal, keuangan, sampai dengan tadinya itu kita punya sampai dengan 2023 8 series workshop. Tapi karena kita melihat bahwa ternyata market itu sekarang trennya atau bercerita di sosial medianya itu banyak experience. Maka kita tambahkan lagi knowledge buat para UMKM kalau jualan itu bukan hanya jualan produk atau jasa, tapi yang dijual value. Dan value itulah experience gitu. Nah itulah yang dilakukan oleh teman-teman di UMKM, di TDA, sehingga stay relevan dengan kondisi terkini. Oke, saya pertajam dari sisi digital Pak. Karena ini kan tadi mayoritas ada di digital gitu ya. Apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa bertahan dan bagaimana melihat di 2025 ini Pak, pasar digital untuk para pelaku UMKM ini Pak? Oke. Kalau tadi disampaikan Pak, biaya iklan itu 50%, iya besar begitu. UMKM itu lebih besar lagi kan Pak begitu ya. Bahkan untuk pemain-pemain yang pakai Meta begitu ya, pakai iklan Meta itu iklan mereka itu 50-70% Pak. Karena kalau enggak spending besar itu enggak kalah dengan yang sebelahnya yang spendingnya besar gitu. Jadi produk yang mereka jual itu HPP-nya 10% aja. Tapi 70% itu mereka pakai push terus iklannya. Kalau iklan berhenti mereka stop pula penjualan gitu. Karenanya buat yang di level itu akan mempertajam atau memperbesar capital untuk mengarahkan ke sana. Tetapi semuanya sudah mulai melek atau sadar. Kalau terus-terusan begini mati juga begitu, ngos-ngosan juga kita. Akhirnya membangun brand sendiri, akhirnya bikin website sendiri, akhirnya menggunakan KOL gitu ya, lebih murah menggunakan affiliate KOL yang mereka
taruh para afiliatnya atau KOL-nya itu di TikTok begitu, itu akan lebih membuat mereka lebih murah cost-nya dibandingkan terus-terusan spending di Meta begitu misalkan. Oke, terakhir Pak Ferdian. Kalau sekarang saya lihat tren reseller ini luar biasa, kenceng sekali. Dan ini kan juga membuka opportunity kepada masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana pelaku UMKM itu memanfaatkan kerjasama reseller ini Pak, sebagai partnership penjualan Pak? Itu memang DNA-nya kayaknya begitu di teman-teman. Karena buat yang misalkan yang memulai kemudian teman-teman nih yang mulai kemudian usahanya diterima nih sama market. Yang akan dilakukan pertama kali adalah ngajak saudaranya Pak, jadi affiliate barangnya gitu. Jadi jualan dong barang saya gitu. Maka affiliate atau reseller itu udah kayak DNA-nya di UMKM, buat spending iklan-iklan yang besar kan itu sesuatu yang nggak relevan buat teman-teman begitu. Taruh di billboard dan lain sebagainya kan itu buat teman-teman nggak relevan. Angka atau uang yang dimiliki itu gimana caranya dalam waktu cepat kejual balik lagi ke kita, atau nggak usah ngeluarin modal tetapi terjual. Makanya dulu kita kenal dropshipping begitu, itu kan tren di UMKM ke situ. Udah nggak usah keluarin modal, bawa katalog, share di status WA begitu. Nanti ada yang DM ya kasih tahu aja, kita langsung pembelian. Nah, sehingga penggunaan ini saya lihat akan tetap dipakai oleh teman-teman seiring dengan 2025 ini tetap antara survive tetapi pengen juga tumbuh. Kita tetap melihat di mana flow uang itu kemana begitu kira-kira Pak trennya. Oke, baik Pak Ferdian. Makasih, berikan plus buat Pak Ferdian. Iya. Oke, mungkin dari masing-masing narasumber saya ingin minta closing statement gitu ya, menghadapi 2025 itu baiknya seperti apa? Mungkin dari Pak Sugianto dulu, silakan Pak. Ya, kalau dari sisi Hipindo itu selalu kita hanya minta kemudahan berusaha aja, ya. Karena selama ini kita ini kalau mau bikin toko aja satu independen, artinya toko yang stand alone, itu perizinan itu kurang lebih 70 izin, ya. Tadi saya ngomong 70 izin kemarin ke BKPM, Menteri Pak Rosan, dia juga kaget gitu kan. Nah, tadi sama ke Kemendak 70 izin juga langsung ngomong enggak salah itu. Ya memang enggak salah, memang itu kenyataan. Saya bicara banyak ganti menteri berkali-kali, kita mau berusaha itu susahnya luar biasa. Ya, jadi kalau kita usahanya lebih gampang berusaha, tapi tetap terkendali ya, maksudnya tidak dimudahkan terus kemudian enggak karu-karuan, itu mestinya kita bisa tumbuh lebih cepat ya. Jadi sebenarnya soal masalah persaingan itu biasa ya, karena kalau tanpa persaingan kita juga enggak bisa maju ya kan. Lalu kemudian menurut saya juga kalau soal peraturan ini ya dengan banyak menteri ya, saya nggak tahu nanti keluar undang-undangnya makin banyak, aturannya makin banyak atau bagaimana, karena jujur problem utama sekarang adalah kita berkomunikasi kepada kementerian yang demikian banyak ya. Karena makin lama makin silo-silo ya, dengan silo-silo itu menjadikan ya nggak ngomong antara Kementerian Perdagangan, Perindustrian, BKPM dan sebagainya itu pun nggak ngomong, peraturannya bisa bertolak belakang, bahkan kita jadi pusing sendiri. Jadi kita hanya minta adalah soal mengenai peraturan aja cukup deh ya, yang lain-lain nggak apa-apa deh, kita jalanin ya, kita ada. Makasih Pak Sugianto. Oke. Ini pesan ke pemerintah nih. Oke, lanjut Pak Ferdian, silakan Pak. Kalau melihat member TDA itu kalau digambarkan secara visual itu kayak piramid Pak ya. Jadi foundation itu paling banyak gitu ya.
di periodenya kami atau saya dan Mas Presiden, Mas Ketua itu di 8.0 2023 sampai 2026 kami ingin bentuknya itu menuju ke gentong, Pak. Jadi yang yang di level growth itu lebih naik begitu. Itu ya di growth ya, Pak ya. Jadi yang foundation itu naik ke growth. Karena kami melihat bahwa dengan naiknya ke growth itu membuat kebahagiaan kita begitu, keseimbangan hidup, karena salah satu nilainya di TDA itu yang nomor 5 adalah keseimbangan hidup, itu bisa dijalankan gitu. Karenanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan begitu ya, atau yang terkait, dan untuk bisa naik ke situ saya mengaminkan yang tadi, kalau di level kita peraturan ya ini urusan pajaknya, Pak. Karena di 4,9 ini itu kan udah berubah lagi, dan kemarin ketika 11 sampai ke 12% meski dengan 11/12% itu berubah, dan saya misalkan di industri e-liquid itu kemarin peraturan tembakaunya itu juga kenaikannya luar biasa begitu, dan meski sekarang ini masih belum putus nih, kitanya jualan ke market itu juga susah juga. Itu makanya mudah-mudahan bisa sama-sama kita capai begitu ya. Ini kan kelas menengah nih. Ekonomi mau tumbuh 8% ya kelas menengahnya jaga dong gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Ferdian. Oke, silakan Pak Janu. Iya, saya mengajak kawan-kawan untuk memahami exposure, kemudian awareness, kemudian view sebagai default, yang tidak kemudian melupakan esensi dari brand, apalagi otentitas. Ya. Jadi kalau kemudian kita terengah-engah ya di awareness, pencapaian view dan sebagainya, jangan lupa kemudian memperhatikan keunikan kita, otentitas kita, dan brand essence kita. Tadi yang disebut terakhir tentang kawan yang kemudian membangun brand sendiri, membangun website sendiri, adalah menentukan, mencoba untuk kembali memperhatikan brand development yang kuat. Dan di sana ada otentitas, ya. Di tengah-tengah banyak sekali yang seragam, di tengah orang-orang yang mengejar tren, coba kita membangun karakter dari brand kita. Dan itu sebenarnya sangat mahal sekali, karena itu butuh proses. Jadi silakan membuat burst, campaign-campaign yang merespon sebuah tren, tapi jangan lupa kemudian membangun sebuah karakter brand yang kuat dan berakar. Saya kira itu pesannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Janu. Berikan aplaus untuk 3 narasumber. Terima kasih Pak Janu, Pak Sugianto, Pak Ferdian. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira banyak insight yang kita sudah dapatkan dari panel diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita siap menghadapi tahun 2025 ini gitu ya, dengan penuh semangat dan penuh optimis. Terima kasih, selamat sore. Ya baik, terima kasih banyak, dan berikut sebelum kita akhiri di sesi panel discussion ini, berkenan kepada Bapak Tri Raharjo untuk memberikan plakat kepada 3 narasumber kami. Kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada ketiga narasumber kami mengisi di sesi panel discussion pada hari ini, itu Bapak Jano Arianto selaku Ketua Umum Persatuan Perusahaan Perikanan Indonesia, dan berikut Bapak Ferdian selaku Sekretaris Umum Komunitas Tangan Indonesia di Atas, dan juga Bapak Sugianto Wibawa, Deputi 4 Kebijakan. Kami persilakan satu lagi, Deputi 4 Kebijakan Publik Himpunan Peritel dan Pusat Perbelanjaan Indonesia. Kami persilakan Bapak Tri untuk dapat berfoto terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu. Terima kasih kami haturkan, dan kami persilakan untuk dapat duduk kembali Bapak. Baik Bapak dan juga Ibu, baru saja kita saksikan panel discussion pada hari ini.